Oke, salam dibobol. Kita bahas match di hari Minggu. Ada 3 match ya. Leicester main, Chelsea sama MU. Nah, kita bahas sedikit Leicester dulu. Leicester, Brighton melawan Leicester, dan Brighton kembali melanjutkan kejutannya di awal musim, guys. Tradisi kejutan tim-tim lemah atau tim-tim papan bawah yang berjaya di awal-awal kompetisi. Dan ini sekarang Brighton berada di posisi 4 ya. Iya, posisi 4. City imbang, Brighton ada di posisi 4. Cuma selisih berapa poin tuh sama MU, Liverpool sama Chelsea itu poinnya sama. Brighton ada di bawah mereka. Menang 2-1 melawan Leicester. Yang Leicester ini kan juga udah semakin memantapkan sebagai tim kuat IPL ya. Kita lihat statistiknya. Shots on target Brighton 5, Leicester 3. Ball possession Brighton kalah. Jadi ini Brighton itu lebih efektif ya dalam melakukan serangan. False 8-10. Ya, praktis bisa dikatakan ya, permainannya bisa dikatakan ya imbang. Dan Brighton memang kalau dilihat dari statistiknya memang bisa memberikan perlawanan buat Leicester dengan mampu melakukan 5 tembakan tepat sasaran, dan Leicester cuma 3. Oke, selanjutnya kita bahas Chelsea versus Tottenham, Derby London. Nah, ini Derby London ini gue harap Derby London ini akan seru ya, guys. Chelsea Tottenham ini di kandangnya Tottenham di Tottenham Hotspur Stadium. Gue berharap ini bakal menjadi derby yang seru gitu. Dan ya awal-awal terutama gimana ya, di babak pertama itu kayak Spurs itu boleh juga ini ya bisa dikatakan babak pertama itu gue gimana ya, gue seperti ada harapan itu Spurs bisa memberi perlawanan buat Chelsea babak pertama. Dan cuman Spurs ini harusnya gimana ya, harusnya di babak pertama itu mungkin harusnya bisa nyuri gol lebih dulu. Kalau di babak pertama Spurs itu bisa ngegolin lebih dulu, mungkin itu bisa lebih gayeng lagi, bisa lebih rame lagi di babak kedua. Ini kan di babak kedua ini kan diambil oleh Chelsea nih. Bentar, kita baca line up-nya dulu ya. Kita lihat line up-nya dulu. Hugo Lloris seperti biasa. 4 back ada Christian Romero, Eric Dyer, Sergio Reguilon, Emerson. Gelandang bertahannya Højbjerg. Di depan ada 2. Di depannya Højbjerg ada 2. Lo Celso sama Ndombele. Di belakang 2 striker ada Ali, di belakangnya Son sama Kane. Ya, dan Kane sama sekali nggak kelihatan Kane. Dan Son cuman cuman berlari ke sana kemari dengan semangatnya gitu. Jadi ya cuman ya line up-nya Chelsea, Kepa ini dijadiin starter sama Tuchel, dikasih kesempatan ini gantiin si Mendy. 3 back ini formasinya 3-4-2-1 ya guys. Ini pakai 3 back Chelsea ya. Ada dari 3 backnya ada Christensen. Nah, Christensen ini sekarang selalu jadi andalan, guys.
Thiago Silva, Antonio Rudiger. Di depannya wingback kanan ada Cesar Azpilicueta, wingback kiri ada Marcos Alonso, tengah Mateo Kovacic duet sama Jorginho, yang menopang ada dua orang yang menopang striker Lukaku, yaitu Mason Mount, Kai Havertz, Lukaku sendirian di depan. Ini babak pertama Chelsea nggak kelihatan, justru ya itu tadi Tottenham yang lebih kelihatan kayak ada kayak apa ya, kayak bisa melakukan sesuatu gitu. Dan gue kayak gue kan berharap memang Tottenham bisa memberi perlawanan buat Chelsea yang biar seru. Masa gimana ya, Chelsea kan belum terhentikan ini ya, baru sekali seri. Gue berharap sih Tottenham bisa memberi perlawanan dan seperti akan begitu di babak pertama, tapi perubahan di babak kedua ini yang gue pikir ini cukup penting, sangat penting. Pergantian Tuchel dari Mason Mount ke Conte. Jadi N'Golo Kante ini begitu masuk udah berubah. Tottenham diusak AC, Chelsea ngamuk ya. Udah babak kedua Tottenham kayak nggak ngerti, nggak niat main kayaknya. Ya ini pertandingan yang sangat gimana ya, jadinya itu sangat timpang. Tottenham itu bisa kayak cukup meyakinkan hanya di awal-awal babak, ya di babak pertama lah kelihatan agak oke gitu. Di babak kedua udah selesai. Coba kita lihat statistiknya itu, shots on target 2/10 guys. Itu kan gimana, nggak ngerti gue. Harry Kane cuman ya kayak orang linglung, terus si Son juga semangat sih Son, tapi ya cuman lari-lari ngejar bokong aja itu. Terus shots of target itu 2/5. Jadi secara keseluruhan nggak banyak peluang ini si Tottenham ini, dan ball possession imbang sih. Dan ini kalau gue bilang ya ini timpang, dan Chelsea seperti yang gue udah bilang sebelumnya, ini tim yang paling matang untuk saat ini ya, paling siap untuk juara lah ya. Tottenham layak kalah banget. Oke, kita lanjut ke MU melawan West Ham. Ini di London Stadium ya, kandangnya West Ham. London Stadium yang disewa West Ham. Kalau gue lihat line up-nya itu gue masih gimana ya, nggak tahu ini gimana buat nyadarin Ole ini gimana. Padahal juga udah banyak, bukan hanya dari fans MU, dari ya seluruh kebanyakan orang yang pecinta bola itu nggak suka sama Fred. Maksudnya pada bingung kenapa sih Ole ini masih aja masang si Fred gitu. Gue pernah bilang kan, kalau mainin Fred itu berarti MU main dengan 10 orang, dan kemarin lawan West Ham itu MU memulai dengan 10 orang. Ya untungnya di tengah itu ada McTominay yang begitu perkasa mengawal, membendung serangan dari West Ham. Itu kalau nggak ada McTominay, aduh ampun ada si Fred itu. Aduh. Gol pertama West Ham itu kan gimana itu? Kurang sigapnya MU dalam menutup ruang tembak ya. Dan itu deflect oleh Varane ya kalau nggak salah. Varane bola berbelok ya, De Gea udah salah langkah. MU bisa membalas lewat CR7 yang kembali bikin gol. Ini CR7 ini gila ini.
Ronaldo udah 4 pertandingan di semua kompetisi ya, udah 3 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 4 gol ini. Ya, Ronaldo luar biasa. Line up-nya seperti biasa, ini semua sama line up-nya MU seperti biasanya, seperti yang biasa main, cuman bedanya ini kembalinya McTominay ini bedanya ini. Dan kalau gue sih seharusnya masang Matic sih ya, Matic daripada Fred. Ya jelas lah, aku ngapain juga Fred ini nggak jelas juga kerjaannya ya. Oke. Shots on target 4/9 buat MU. Ball possession 39/61 buat MU. Shots off target 5/8 untuk MU. Ya praktis memang MU menguasai pertandingan dan memang seharusnya begitu ya. MU memang menguasai pertandingan. Cuman ini West Ham ini alot banget guys, bener-bener alot. Susah banget ini nembus gila. Dan lebih susah lagi karena di situ ada Fred. Yang nggak jelas. Ngapain di situ Fred, nggak jelas. Ini nggak, ya udahlah, ini gue ya mungkin nggak jelasnya Fred, lebih nggak jelas Ole yang kok Fred dipasang itu apa yang diharapkan, apa gitu nggak tahu ya. Gelandang bertahan itu kan ya, lo kalau lihat mainnya McTominay ya kayak gitulah, minimal gelandang bertahan itu ya kayak McTominay gitu. Gue nggak ngerti gini Fred ini apa ini. Bahkan Fred ini gue nggak ngerti apa posisinya yang pas buat main bola itu, posisinya apa nggak ngerti ini. Kayaknya nggak tahu itu kok bisa jadi pemain MU itu Fred. Babak kedua Greenwood ditarik keluar, dimasukin Sancho. Oke, gue masih oke ini. Pogba diganti Lingard, ya memang Pogba harus butuh waktu istirahat, capek juga ya. Ini juga, nah, tapi gue yang ini Greenwood sama Pogba digantinya di menit yang sama ya, diganti Sancho sama Lingard. Nah, cuman gue ini kenapa malah Fred masih nggak diganti? Ini harusnya itu Fred buru-buru diganti ya, gue ya bener-bener nggak ngerti ini Ole ini apa disuap sama Fred atau gimana ya? Apa gajinya Fred dikasih Ole semua atau gimana gitu ya? Nah di menit 88 baru Fred diganti sama Matic. Nah kelihatan setelah Fred keluar udah MU main dengan 11 pemain utuh. Dan ya beda banget, kelihatan banget levelnya Fred sama Matic. Golnya MU itu si Lingard ya itu kan berawal juga dari si Matic ya. Gue nggak yakin kalau Fred masih di lapangan apakah bola itu bakal sampai ke Lingard. Dan ngomong-ngomong itu golnya Lingard itu murni skill individu ya, skillnya Lingard, gol yang sangat cantik yang membuat dia yang tadinya mungkin dibersalahkan, yang merasa menjadi pecundang, ini dia dengan gol ke gawang West Ham ini Lingard menjadi pahlawan buat MU dan menebus kesalahan di UCL kemarin dengan assist briliannya di UCL yang membuat MU kalah itu. Ini Lingard menebus dengan cantik, dengan gemilang, dengan menebus dengan gaya, dan salut buat Lingard. Dan ya secara keseluruhan MU layak menang. Cuman ini yang menarik juga ini MU, Liverpool sama Chelsea ini poinnya sama guys. Poinnya sama, hasil dari 4 kali menang 1 kali seri ya. Cuman yang paling menarik ini loh, si Chelsea sama Liverpool ini selisih golnya itu sama, kebobolan sama, ngegolin sama. Ini kemarin kembali Liverpool kemarin menang 3-0, Chelsea juga menang 3-0. Boleh juga ini, menarik juga ini ya. Ini 1, 2, 3 Chelsea, Liverpool, MU dengan poin yang sama. Di bawahnya ada Brighton melengkapi 4 besar.
yang menggeser City yang kemarin mengalami kemacetan. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Salam dibobol.